Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sihat, nikmat iman, sehingga kita dapat melihat video kutum saya. Dan tak lupa puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memberikan kutum tentang energi rendah hati yang dahsyat. Orang yang baik adalah orang yang merasa dirinya belum baik. Ketika iblis mengatakan ia lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam karena ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah, dan saat iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ia pun enggan dan sombong. Maka ketahuilah dua kesesatan inilah yang sering menghiasi hidup manusia, yakni karena memiliki berbagai kelebihan lalu merasa dirinya superior di atas orang lain serta memandang remeh mereka. Orang yang rendah hati atau tawadu akan menghindari sifat memandang rendah orang lain. Justru ia akan memuliakan manusia dengan ucapan dan perbuatan yang diridhoi Allah, karena tawadu merupakan akhlak para rasul dan para generasi salafus saleh. Allah akan memuliakan dan mencintai orang yang rendah hati. Tidaklah Allah menambah pada seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan meninggikan orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Efek dahsyat rendah hati. Banyak orang menyangka rendah hati identik dengan menghinakan diri, padahal sehebat apapun manusia, ia pasti pernah berbuat salah atau dosa. Mereka merasa amalannya banyak, lantas memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Padahal para anbiya dan salaf, mereka memiliki hati yang lebih bersih dibandingkan orang-orang setelahnya. Tetapi karakter rendah hati tetap mendominasi kepribadian mereka. Padahal dari si ilmu agama, mereka ahli ibadah dan akhlaknya Masya Allah sangat santun dan simpatik. Meski demikian, rasa takut pada Allah dan azab neraka senantiasa membayangi hidup mereka, dan seakan-akan mereka belum beramal soleh secara maksimal. Lalu pribadi yang rendah hati. Al-Aini rahimahullah mengungkapkan bahwa tawadu adalah memperlihatkan kerendahan martabatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 219 yang berbunyi, wahfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikut orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam sikap rendah hati. Betapa ketawaduan beliau ketika bergaul, berinteraksi dengan sahabatnya tanpa pernah menghinanya. Jaminan surga kepada beliau tak menghalanginya untuk selalu memperbanyak doa, sholat, puasa, dan amal soleh lainnya. Beliau senantiasa memotivasi umatnya untuk terus memperbaiki hatinya, memperbanyak ilmu, meningkatkan kualitas iman dan amal soleh sampai meninggal dunia. Orang berakal ketika ia melihat orang lain yang lebih tua darinya, maka ia bersikap tawadu terhadapnya sembari berkata, dia telah mendahului dalam Islam. Bila ia menjumpai seseorang yang lebih muda usianya darinya, ia pun bersikap tawadu kepadanya sembari berbisik, aku telah mendahulunya dalam berbuat dosa. Jika menyaksikan orang yang seusianya, ia menjadikannya sebagai saudara, maka bagaimana mungkin ia sombong kepada saudaranya sendiri? Dia tidak menghina siapapun, sebab seorang hamba yang tawadu tidak melihat dirinya memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang lain. Dia pun melihat orang lain tidak membutuhkannya dalam masalah agama atau dunia.
Seseorang tidak meninggalkan tawadu kecuali saat kesombongan mencengkram jiwanya, dan ia tidak arogan kepada orang lain kecuali saat ia takjub dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sombong adalah menghina orang lain, sehingga dapatlah disimpulkan tawadu tercermin pada penghormatan kepada orang lain. Ya, demikian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.